Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengandalkan program padat karya tunai untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp11,45 triliun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Program padat karya tunai ini berpotensi menyerap lebih dari 600.000 tenaga kerja. Salah satu program padat karya tunai yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat adalah program Kota Tanpa Kumuh atau yang dikenal dengan Kotaku, yakni melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Program Kotaku dioptimalkan untuk mencegah penyebaran virus hingga tingkat RW dan RT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pada 2020, program Kotaku akan dilaksanakan di 364 kelurahan yang tersebar di 129 kabupaten kota di 25 provinsi di Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar. Program infrastruktur Kotaku skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, dan juga rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan di 287 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 provinsi. Selanjutnya, konstruksi infrastruktur skala lingkungan (CERC) di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang terdampak bencana alam. Kegiatan ini tersebar di 77 kelurahan dengan rincian 45 kelurahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan 32 kelurahan di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, program padat karya tunai yang sedang digalakkan Kementerian PUPR di masa pandemi ini adalah percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Pada 2020, pelaksanaan program ini ditargetkan menjangkau 10.000 lokasi dengan total anggaran Rp2,25 triliun. Program ini bertujuan membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa yang pengerjaannya dilakukan oleh petani atau penduduk setempat. Pengerjaan saluran irigasi sepanjang 200 meter tersebut akan mengairi area irigasi seluas kurang lebih 36 hektar dan berdampak bagi sekitar 100 kepala keluarga. Pelaksanaan program berupa pembangunan irigasi kecil dengan pemasangan batu kali sepanjang 200 hingga 350 meter. Petani mendapat upah tukang Rp100.000 per hari, sementara pekerja sebesar Rp80.000 per hari yang dibayarkan selama 100 hari kerja. Yang irigasi ini kan yang tadinya cuma dapat menampung mungkin dalam 20 hektar, kurang mungkin lah. Selepas adanya ini mungkin bisa jadi 30 hektar lebih mungkin. Dan yang penting kan itu untuk mengurangi pengangguran Pak akibat dari COVID. Jadi ada yang ikut kerja sini, jadi menambah hasil lah Pak gitu. Ya sangat terbantu. Jadi orang pengangguran bisa ikut kerja di sini ya. Ya kesannya sangat bagus untuk pertanian Dogo Sipelem, sangat membantu. Dengan tambahan penghasilan yang diperoleh petani, diharapkan jumlah uang yang beredar di desa meningkat dan menjadi stimulan pemulihan ekonomi lokal. Program ini tentu mendapat respon positif dari para petani. Petani mengaku terbantu karena mendapatkan air dan tambahan pendapatan.